Demikianlah bunyi firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan mau melaksanakannya dalam hidupnya. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di pagi ini ditujukan kepada para pemuda. Biasa dalam kehidupan kita hari-hari, orang tua ataupun sesama kita biasa sebutkan bahwa pemuda itu adalah tulang punggung, baik dalam keluarga, dalam persekutuan, tetapi juga dalam bergereja, bermasyarakat. Kenapa sampai pemuda itu dikatakan bahwa mereka adalah tulang punggung gereja, tulang punggung keluarga, tulang punggung persekutuan, dan lain sebagainya? Terkadang orang bilang bahwa kalau dikatakan tulang punggung dalam keluarga itu pasti orang tua, seorang ayah. Tapi kenapa dibilang pemuda adalah tulang punggung dalam keluarga? Kalau kita mau melihat bahwa apa itu tulang punggung, kita tahu kita punya tulang punggung itu yang ada di belakang. Tanpa kita punya tulang punggung, kita punya rusuk-rusuk ini tidak bisa berpegang dengan kuat. Tanpa kita punya tulang punggung, maka kita tidak bisa berdiri tegak. Tanpa kita punya tulang punggung, kita punya tubuh ini, daging-daging ini tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa melakukan ini dan itu dalam kehidupan setiap hari. Untuk itu yang dikatakan tulang punggung adalah sesuatu yang menjadi utama dalam tubuh kita. Dikatakan tulang punggung dalam keluarga itu berarti bahwa seseorang yang menjadi kekuatan besar, penyemangat terbesar dalam kehidupan keluarga. Dikatakan tulang punggung dalam gereja, yaitu mereka yang memiliki andil besar. Bukan dikatakan andil besar lalu mereka yang memiliki harta kekayaan yang selalu memberikan untuk gereja lalu dikatakan itu tulang punggung. Hal demikian sering saya dengar. Kalau orang-orang yang seperti ini adalah tulang punggung gereja, karena selalu senantiasa memberikan untuk gereja. Kalau yang hal demikian, saya tidak bilang bahwa itu harus dikatakan tulang punggung. Kalau hal itu pun terjadi dalam persekutuan bergereja kita, maka itu dikatakan sebagai persembahan yang seharusnya diberikan untuk Tuhan, bukan tulang punggung. Kalau dikatakan tulang punggung dalam gereja, itu berarti bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa membawa gereja itu kepada kebaikan. Kalau dikatakan gereja bukan juga gedung yang kita tempati saat ini, tetapi yang dikatakan gereja itu adalah kita, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita adalah gereja yang hidup, yang berguna untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai gereja dari hal-hal yang tidak baik menjadi yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Pada ayat yang ke-9 dikatakan bahwa bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka cita pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu
dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Yang mau dijelaskan dalam ayat yang ke-9 ini, Bapak Ibu Saudara, ketika ada kata pengadilan, pasti dalam pikiran kita muncul bahwa kalau dikatakan pengadilan itu berarti kita semua, anak-anak muda semua akan dibawa ke pengadilan untuk diadili atau dihukum. Kalau dikatakan pengadilan itu pasti ada yang baik, tetapi juga ada yang tidak baik. Yang baik itu adalah kebenaran, tetapi yang tidak baik itu adalah kesalahan. Kalau kita dibawa ke pengadilan, pasti yang salah adalah yang salah, yang benar itu benar. Tapi terkadang dalam kehidupan kita di masa kini, pengadilan itu tidak berguna lagi, karena hal yang benar disalahkan dan hal yang salah dibenarkan. Untuk itu firman Tuhan kita di saat pagi ini pada ayatnya yang ke-9 mau menjelaskan kepada kita bahwa bagi pemuda-pemudi yang ada dalam gereja, marilah bersukacita menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita. Jangan kita takut untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jangan kita takut untuk memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi keinginan hati kita. Kita lakukan itu dengan sukacita, dengan sukaria, dengan berbahagia. Tetapi harus ingat pada bagian B tadi, karena hal yang demikian Tuhan akan membawa kita ke pengadilan. Jadi kalau memang kita melakukan yang salah, ketika kita bawa ke pengadilan, pengadilan yang ada di dunia tidak sama dengan pengadilan yang ada di surga sana. Kalau kita dibawa ke pengadilan, yang kita melakukan salah itu kita akan tetap salah, dan yang benar kita akan tetap benar. Jadi bukan berarti kita ke pengadilan lalu kita akan dihukum. Yang benar tidak akan dihukum, dan yang salah pasti akan dihukum. Untuk itu jalani kehidupan kita pada masa muda dengan baik. Pergunakanlah waktu kesempatan yang Tuhan berikan pada masa muda, karena masa muda ini yang menentukan masa depan kita. Masa muda ini yang menentukan masa tua kita. Kalau di masa muda ini kehidupan kita sudah tidak betul, tidak ada arah, pasti di masa tua kita akan mengalami yang namanya keterpurukan, kesusahan, dan lain sebagainya. Karena kalau di masa muda kita sudah mendapatkan masa depan yang cerah, pasti di masa tua kita akan bersenang, kita akan berbahagia, menikmati segala perjuangan kita di masa muda. Jadi sebagai anak-anak muda yang ada di saat ini, mari kita memperjuangkan kehidupan kita di masa muda ini. Kita menjadi tulang punggung yang terbaik bagi kehidupan keluarga, orang tua, adik, kakak, dan lain sebagainya. Kita menjadi tulang punggung dalam gereja. Kita berani untuk memberikan perubahan-perubahan dalam gereja, membawakan gereja ke arah yang lebih baik. Jangan lewat kata-kata yang kita sampaikan, tetapi terutama itu lewat perkataan dan perbuatan kita. Perbuatan kita itu yang paling utama. Ketika kita berbicara, kita harus nyatakan itu dalam perbuatan. Jangan kita cuma bicara, tapi dalam pelaksanaannya tidak ada. Kalau dalam keluarga kita sudah menunjukkan yang terbaik, pasti adik-adik kita yang dari bawah itu pasti melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita yang kakak-kakak sudah menunjuk jalan yang tidak baik, pasti adik-adik kita juga
akan mengikuti hal yang sama. Untuk itu jadilah tulang punggung yang terbaik dalam kehidupan kita di mana saja kita berada, supaya lewat kehidupan kita menjadi berkat. Dalam moto pemuda dikatakan bahwa pergi dan berbuahlah. Itu berarti ketika dikatakan pergi dan berbuahlah, maka pemuda-pemuda itu harus pergi memberitakan kebaikan untuk banyak orang. Ketika orang lain mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemuda lewat perkataan dan perbuatan, maka buah-buah yang disampaikan itu pasti akan ada. Dan ketika buah-buah itu ada, maka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kedua pada ayatnya yang ke-10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Buanglah kesedihan yang ada dalam hidup kita. Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kesedihan. Makanya ketika kita mengalami duka cita, pasti kita akan dihiburkan oleh banyak orang. Kita akan dihiburkan oleh firman Tuhan. Kita akan dihiburkan oleh puji-pujian. Sehingga ketika kita merasakan duka cita, kita tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun tidak. Saya pikir ketika kita mengalami duka cita, waktu yang paling lama kita merasakan itu mungkin 1 bulan. Kita mengalami duka cita yang bersedih-sedih, itu mungkin waktu yang lama juga untuk kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita senantiasa dihibur. Di mana saja kita berada pasti kita dihibur. Ketika kita ada dalam persekutuan, beribadah kepada Tuhan, pasti kita dihibur. Kita didoakan supaya kita senantiasa terhibur, karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan tahu kekuatan yang kita miliki. Tuhan tidak memberikan itu melebihi kekuatan kita. Jadi terkadang kalau kita mengalami duka cita dalam kehidupan kita, pasti kita merasa kita ini tidak akan mampu untuk menghadapi semuanya. Para pemuda ketika mengalami hal-hal yang membuat patah hati, membuat hilang harapan, pasti lari kepada hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, minuman keras, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Hal itu tidak Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan segala sesuatu itu hadir dalam kehidupan kita, itu adalah suatu proses untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita sebagai pemuda menghadapi hal yang demikian, jangan kita takut. Kalaupun pacar kita memutusi kita, jangan kita takut. Kita harus yakin bahwa dia itu bukanlah yang diberikan Tuhan untuk saya. Kalaupun saya merasa bahwa dia itu ganteng, dia itu cantik, tapi kalau menurut Tuhan dia itu tidak cocok, maka kita harus menerima hal yang demikian. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kalaupun itu sudah kita jalani bertahun-tahun, lalu pada satu saat kita tidak mendapatkannya, jangan kita kecewa, jangan kita paksakan kehendak kita untuk mencapai hal tersebut. Kita mengerti, kita yakin dan percaya bahwa itu semua rencana Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kalau memang hari ini saya berusaha untuk menjadi seorang pegawai negeri, saya tes dengan berbagai hal yang boleh saya siapkan. Uang saya keluar banyak untuk mencapai hal demikian. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki, maka kita tidak akan mendapatkannya.
Untuk itu pahamilah dalam kehidupan kita, dalam firman Tuhan mengatakan bahwa semua hal dalam kehidupan kita itu ada waktunya. Jadi kalau memang hari ini kita belum mendapatkannya, kita tetap berdoa dan bersabar. Pasti ada waktu Tuhan dalam kehidupan kita. Lama ataupun cepat, pasti Tuhan akan menjawab kita. Untuk itu jalanilah kehidupan kita sebagai pemuda-pemuda gereja yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Supaya kehidupan masa muda yang kita jalani di saat ini, kita dapat memperoleh kebaikan di suatu saat ketika kita tua, ketika kita memiliki keluarga. Memang di masa muda banyak orang bilang bahwa ini adalah masa-masa bebas untuk memilih. Masa bebas itu harus dipergunakan dengan sebaiknya. Kita lihat contoh ketika Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Allah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa itu ada aturannya. Semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi satu pohon pengetahuan baik dan yang jahat jangan kamu makan. Itu adalah aturan yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Untuk itu dalam kehidupan kita selaku manusia juga kita hidup ada aturan. Kita diberi kebebasan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat kepada satu, yaitu Sang Pencipta, Sang Pemberi kehidupan kepada kita. Kita jangan mau melebihi dari kuasa Tuhan. Kita berpikir bahwa kita ini muda, kita ini kuat, kita mampu untuk memperjuangkan segala sesuatu. Lalu ketika memperjuangkan segala sesuatu itu kita mempergunakan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Saya ini kan anak muda. Kalau saya tidak melakukan hal demikian, berarti saya tidak pengaruh. Saya tidak dikenal banyak orang. Memang dalam kehidupan keluarga kita ada anak-anak kita yang tumbuh dalam keluarga, hidup dalam kebaikan. Tingkah laku dia itu baik. Ketika dia keluar, dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu apa Bapak Ibu? Itu karena dalam kehidupan keluarga kita ada hal-hal yang tidak mereka dapatkan dalam keluarga. Ada kasih sayang yang mereka tidak dapatkan, ada kebebasan yang tidak mereka dapatkan, dan ada hal-hal lain yang tidak mereka dapatkan dalam keluarga, sehingga ketika mereka keluar, mereka melakukan hal-hal yang demikian. Untuk itu dalam keluarga kita memberikan kebebasan kepada mereka, tetapi kita harus melihat, kita harus meneliti untuk melihat kebebasan yang kita berikan kepada mereka. Kita harus pantau mereka, supaya ketika mereka berjalan ke jalan yang salah, kita menegur mereka. Ajarlah mereka dari sekarang untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, supaya ketika di masa muda mereka sudah percaya, mereka sudah mengimani Tuhan dalam kehidupan mereka, maka di masa tua nanti mereka tidak kaget lagi untuk ada dalam persekutuan seperti ini. Mereka akan senantiasa percaya kepada Tuhan. Mereka tidak akan menduakan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan membenci orang-orang yang menduakan Tuhan. Dosa yang paling utama yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa pengkhianatan atau menduakan Tuhan dalam hidup kita. Dosa-dosa lain Tuhan bisa mengampuni, tetapi ketika kita menyangkal Tuhan, kita menyangkal Tuhan di dunia ini, maka kita pun juga akan disangkal di sorga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berikanlah yang terbaik kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita
dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka untuk mencapai masa depan, cita-cita, harapan mereka, supaya ketika mereka ada menjadi orang tua, mereka akan menikmati kebahagiaan itu. Karena dari masa muda mereka sudah merasakan kebahagiaan, sampai pun di masa tua kebahagiaan itu akan tetap mengikuti dia. Nanti di tanggal 10 kita akan merayakan ulang tahun pemuda CGPI Papua. Apa yang harus dilakukan oleh para pemuda dalam mencapai usia-usia yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan persekutuan? Yang harus dilakukan oleh pemuda dalam kehidupan bergereja ataupun dalam kehidupan keluarga bersama orang tua, saudara bersaudara. Yang pertama, harus takut Tuhan. Kalau kita sudah takut Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita pasti akan membuahkan yang terbaik. Ketika kita takut Tuhan, maka segala sesuatu yang menjadi keinginan kita, kita akan melakukan itu. Kita akan mencapai kebaikan. Tidak ada hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Pasti Tuhan menuntun kita untuk melakukan yang terbaik. Hal yang kedua yang harus dilakukan oleh para pemuda-pemudi gereja, yaitu jalanilah kehidupan di masa muda ini dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Jadi pergunakan waktu yang Tuhan berikan itu untuk menjalani kehidupan ini, mengejar cita-cita harapan masa depan, supaya satu saat akan menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan yang hari ini kita dapati, di hari-hari mendatang kita akan menikmati juga kebahagiaan itu. Hal yang terakhir yang harus dilakukan dalam kehidupan sebagai para pemuda, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Sumber segala-galanya itu berarti bahwa ketika kita mencari pasangan hidup kita, ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Ketika kita mencari segala sesuatu yang mau memberikan kebahagiaan kepada kita, semuanya ada pada Tuhan. Kita mau mencapai sesuatu yang terbaik, semuanya berasal daripada Tuhan. Untuk itu jalanilah kehidupan ini dengan segala proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena biasa dikatakan bahwa hasil tidak mengecewakan proses. Jadi proses yang kita sudah lewati dengan berbagai macam hal yang baik, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Jadi hasil yang kita dapatkan tidak mengecewakan proses yang tadi kita sudah lewati, yang tidak menyenangkan hati kita, tetapi juga yang menyenangkan hati kita. Jadi jalanilah kehidupan ini dengan sukacita, kebahagiaan. Pasti Tuhan akan menuntun, menyertai dan memberkati kita ketika kita berharap kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita gumuli, Tuhan akan memberikan itu sebagai suatu hadiah yang tidak kita beli, tetapi kita mendapatkannya daripada Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.